Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya. Peerless Martial God Bab 350. Ketika guru melihat mereka pergi, matanya berbinar, dia melirik kerumunan dan berkata, sudah 10 tahun, sekarang, persaingan besar Sueyu akan segera dimulai. Saya harap Anda semua akan mengambil kesempatan itu dan menjadi lebih-lebih termotivasi untuk terus menjadi lebih kuat. Petik 2. Persaingan hebat Sueyu. Kerumunan heran, mereka sudah mendengar tentang hal itu, setiap 10 tahun, seluruh wilayah Sueyu mengadakan kompetisi hebat, di mana para penggarap elit dari semua 13 negara Sueyu berkumpul. Setiap 10 tahun, ketika persaingan besar Sueyu terjadi, seluruh wilayah menjadi lebih hidup, sementara sungai-sungai jenius mulai menampakkan diri. Selama kebangkitan para jenius, tantangan dan pertempuran itu penting, itu juga merupakan kesempatan untuk mengambil kesempatan. Oleh karena itu, guru memberitahu semua orang untuk mengambil kesempatan itu, bahkan jika, saat itu, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar Sueyu, mereka dapat mengamati para jenius luar biasa dan mencoba untuk berjalan di jalan yang sama, dan bahkan mencoba untuk melampaui mereka suatu hari nanti, menjadi pembudidaya yang kuat. Namun, sebelum kompetisi besar Sueyu, beberapa pejabat Kekaisaran Gunung Naga akan datang ke Sueyue dan memilih pembudidaya paling terkemuka dari Sueyue untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lanjutkan gurunya. Kekaisaran Gunung Naga mengendalikan Sueyue dan itu adalah salah satu dari 4 kerajaan besar Sueyu. Sueyue dan Tianfeng keduanya di bawah kendali Dragon Mountain. Namun, The Dragon Mountain Empire tidak akan ikut campur dalam urusan internal Sueyue. Setiap 10 tahun, mereka pergi ke Sueyue dan memilih beberapa jenius yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Sueyu dan melawan para jenius dari 3 kerajaan besar lainnya. Tentu saja, kita tidak akan membiarkan orang-orang Kekaisaran Gunung Naga datang ke sini dan melihat banyak sampah. Oleh karena itu, sebelum tim dari Kekaisaran Gunung Naga datang ke Sueyue, Sueyue mengatur Grand Turnamennya sendiri, yang mana sebagian besar murid berprestasi dari negara dipilih untuk menunjukkan kekuatan dan bakat mereka ketika Kekaisaran Gunung Naga datang untuk mengumpulkan individu-individu berbakat. Untuk dianggap berbakat oleh Kekaisaran Gunung Naga, 2 faktor yang menentukan, kekuatan dan kemampuan alami. Jika Kekaisaran Gunung Naga menganggap penting bagi Anda, bahkan jika Anda tidak terlalu kuat saat ini, masa depan Anda dipenuhi dengan banyak peluang. Kata guru yang membuat kerumunan berdebar karena kegembiraan, bahkan jika mereka tidak cukup kuat, jika mereka memiliki kemampuan alami yang tinggi, Kekaisaran mungkin masih memilih mereka. Jika Kekaisaran mementingkan mereka, mereka akan dapat meninggalkan Sueyue dan masa depan mereka akan diisi dengan peluang tanpa akhir. Tapi, apakah kemampuan alami mereka cukup tinggi untuk menarik perhatian Kekaisaran? Banyak orang, ketika mereka memikirkannya, tampak kecewa lagi. Itu terlalu sulit. Ada banyak jenius di Kekaisaran, agar diperhatikan oleh Kekaisaran, setidaknya di Sueyue, mereka harus luar biasa dan menonjol. Mereka, tentu saja, bukan orang-orang seperti itu. Mungkin Lin Feng, dengan kemampuan alaminya, akan menarik perhatian Kekaisaran karena kekuatan Lin Feng belum cukup untuk menarik perhatian mereka. Untuk turnamen besar, Akademi Surga akan dapat mengirim 5 siswa, dengan kata lain, hanya 5 yang akan dapat berpartisipasi. Apakah Anda dipilih atau tidak dan apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk diperhatikan oleh Kekaisaran tergantung pada Anda, lihat saja diri Anda dan Anda akan tahu. Kata guru itu ketika dia melihat betapa bersemangatnya kerumunan itu. Dia kemudian menambahkan, selain itu, seperti yang Anda lihat beberapa saat yang lalu, di antara 5 orang ini, saya akan memilih 2 orang untuk bertarung melawan Chu Zanpeng dan Luo Sui. Petik 2. Berjuang melawan Chu Zanpeng dan Luo Sui. Kerumunan tampak bingung, apakah mungkin untuk bertarung melawan mereka? Chu Zanpeng dan Luo Sui adalah 2 dari 8 pejabat tinggi dan sudah seperti itu selama 2 tahun. Mereka berdua di lapisan Xuanqi ketika mereka dipilih, bergantung pada kemampuan alami mereka, seberapa kuat mereka dalam 2 tahun terakhir. Mereka, setidaknya, harus menembus ke lapisan Xuanqi kedua. Akademi Surgawi tidak memiliki kejeniusan yang bisa dibandingkan dengan mereka, mungkin Qiong Biluo dan Dubi punya kesempatan, tapi Dubi sekarang lumpuh. Tentu saja, Lin Feng, telah memotong lengan Dubi, dia juga bisa dihitung sebagai salah satu dari 5 yang dipilih.
Lin Feng dengan mudah bisa memotong lengan dubi, meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah, dia bisa mengalahkan pembudidaya di lapisan Xuan Qi yang berarti bahwa dia sama kuatnya dengan seseorang di lapisan Xuan Qi. Saya sudah memilih satu dari dua orang, untuk posisi lain, Anda dapat bersaing. Kata guru itu lagi. Bersaing. Orang-orang di kerumunan diam-diam menggelengkan kepala mereka. Siapa yang mau bertarung melawan salah satu dari 8 pejabat tinggi? Mereka tidak ingin mati lebih awal. Namun, salah satu pejuang sudah dipilih, mungkin itu Qiong Biluo, dia adalah siswa terbaik di akademi, itu pasti dia. Siapa orang yang kamu pilih? Pada saat itu, bayangan hitam muncul di kejauhan. Kerumunan berbalik dan melihat seseorang bergerak di langit, tampak megah. Justru Qiong Biluo, siswa terbaik di akademi yang dibicarakan semua orang. Pada saat itu, dia memandang guru itu dan bertanya, siapa orang yang kamu pilih? Pada saat itu, dia memandang guru itu dan bertanya, siapa orang yang kamu pilih? Qiong Biluo tampaknya sangat peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Kerumunan senang, itu masalah kehormatan bagi Qiong Biluo, dia adalah murid terbaik di akademi. Orang yang terpilih mungkin adalah Qiong Biluo. Ini bukan kamu. Segera menyangkal guru yang mengejutkan seluruh kerumunan, mereka telah menebak salah. Qiong Biluo mengerutkan kening dan berkata, jika bukan aku, mungkinkah itu Lin Feng? Ini bukan Lin Feng juga, tapi kalian berdua pasti akan menjadi bagian dari 5 orang. Sejauh pertempuran melawan para pejabat tinggi yang bersangkutan, Lin Feng dan Anda memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain, Anda dapat bersaing dan yang terkuat akan memiliki kesempatan. Petik 2. Apakah ada kebutuhan untuk bersaing? Karena kamu memutuskan bahwa aku tidak dipilih walaupun seharusnya begitu, apakah itu berarti kamu berpikir ada orang lain di luar sana yang lebih kuat dariku? Petik 2. Qiong Biluo kesal, orang yang dipilih secara mengejutkan bukan dia, dia sangat kesal. Mungkin kamu akan mendapatkan tempat atau mungkin orang lain akan mengalahkanmu untuk itu. Jawab guru lapisan Xuan Qi ketika dia melihat betapa tidak sopannya Qiong Biluo berbicara dengannya dan betapa jengkelnya dia. Meskipun Qiong Biluo adalah seorang jenius, bagaimanapun, dia hanya dianggap seperti itu di Akademi Surgawi. Mempertimbangkan betapa sombongnya dia berbicara dengan seniornya, tidak akan mengejutkan jika, setelah menjadi sangat kuat, dia mulai memandang rendah Akademi Surgawi. Omong kosong. Katakan padaku, siapa yang mungkin bisa mengalahkanku? Dengan marah berteriak Qiong Biluo. Omong kosong. Katakan padaku, siapa yang mungkin bisa mengalahkanku? Dengan marah berteriak Qiong Biluo. Lin Feng bisa. Jawab guru itu dengan dingin dan terpisah sambil menyipitkan matanya. Lin Feng dan Lin Feng lagi. Bagaimana kalian bisa membandingkan saya dengan dia? Saya akan membuktikan kepada Anda betapa bodohnya Anda berpikir seperti itu. Teriak Qiong Biluo dengan nada dingin. Kembali ketika dia masih belum menembus lapisan Xuan Qi, dia sangat introvert dan tidak sombong sama sekali. Setelah menembus lapisan Xuan Qi, dia mulai tumbuh sangat sombong. Ini karena dia menjadi jauh lebih kuat dari dubi dan bisa dengan mudah menjat. Lin Feng, pergi ke sini. Lin Feng, pergi ke sini. Petik 2. Suaranya yang sangat keras bergema di atmosfer untuk sementara waktu, itu sangat kuat. Suara-suaranya terus bergerak melintasi atmosfer dan menuju cakrawala. Meskipun istana tempat para siswa militer tinggal sangat jauh, ketika seorang pembudidaya lapisan Xuan Qi berteriak dengan marah, suara mereka bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Di dalam istana, semua orang mendengar suara itu, mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil. Seseorang secara mengejutkan mengatakan pada Lin Feng untuk keluar dari sini. Siluet berkedip, semakin banyak orang bergerak menuju alun-alun. Siluet berkedip, semakin banyak orang bergerak menuju alun-alun. Qiong Biluo berdiri di udara menatap kerumunan. Dia tidak melihat Lin Feng. Huff. Orang yang kamu bicarakan tidak berani sama sekali. Lelucon Qiong Biluo terdengar dingin dan terpisah sambil melirik guru. Apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa dia tidak ada di akademi? Baiklah, mari kita asumsikan dia tidak ada di sini. Ketika dia kembali, semua orang, beritahu Lin Feng bahwa aku, Qiong Biluo, akan memberinya pelajaran. Kata Qiong Biluo dengan dingin. Segera setelah itu, dia berbalik, siap untuk pergi tetapi pada saat itu, suara sedingin es menyebar di udara, tunggu. Qiong Biluo berhenti ketika dia mendengar dan melihat orang yang berbicara di tanah. Yang mengejutkan,
Itu adalah seorang gadis dan dia mengenakan cadar di wajahnya. Dia tampak murni dan suci. Anda mengatakan bahwa Anda ingin memberi pelajaran pada Lin Feng. Kata Meng Qing dengan cara sedingin es yang membuat Qiong Biluo menyipitkan matanya dan menjawab dengan dingin, memang, jadi apa? Memang, baiklah, bagaimana dengan Anda mencoba dan mengajari saya pelajaran itu? Kata Meng Qing. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak ke arah mereka. Orang itu sedang melihat Qiong Biluo dan tidak ingin dia pergi. Tubuh orang itu dikelilingi oleh nyala api yang menyebarkan cahaya terang. Orang itu jelas Lin Feng. Bab 351. Lin Feng. Ketika orang banyak melihat Lin Feng, mereka terkejut. Qiong Biluo mengatakan bahwa Lin Feng pengecut dan bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk berperang melawan pejabat tinggi. Dia juga hanya mengatakan bahwa dia ingin memberinya pelajaran, tetapi sekarang Lin Feng muncul di depan dari dia. Sepertinya kesenangan akan segera dimulai. Pikirkan banyak orang di antara kerumunan saat mereka menjadi bersemangat. Qiong Biluo cukup kuat untuk mengalahkan Dubi. Lin Feng juga telah mengalahkan Dubi dan memotong lengannya dengan satu serangan. Karena itu, bagaimana mungkin orang tidak sabar untuk melihat Lin Feng dan Qiong Biluo bertarung? Pertempuran itu pasti akan luar biasa, itu adalah pertempuran yang paling dinanti di akademi. Semua orang menganggap Qiong Biluo dan Lin Feng sebagai dua siswa terbaik di akademi. Ketika Meng Qing melihat Lin Feng tiba, ki sedingin esnya benar-benar lenyap. Sejak dia datang, Qiong Biluo akan ditinggalkan untuknya. Ketika Qiong Luo melihat Lin Feng bergerak melalui langit, dia menyipitkan matanya. Lin Feng bergegas melalui langit tampak benar-benar santai, apakah dia benar-benar masih di lapisan Ling Qi? Apakah dia benar-benar tidak menembus lapisan Xuan Qi? Lin Feng, apakah Anda menembus ke lapisan Xuan Qi? Tanya Qiong Biluo acuh tak acuh. Memang, kata Lin Feng sambil berhenti dan menatap Qiong Biluo. Dia tidak menyembunyikan apapun. Anda dan saya sama, kami berdua adalah kultivator di lapisan Xuan Qi. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana kesombongan Anda berasal dan apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda bisa mengajari saya apa saja. Huff, dengus Qiong Biluo dengan dingin. Dia merasa lega dan bahkan tidak membalas Lin Feng, sebaliknya dia hanya mengolok-oloknya, jika Anda seorang pembudidaya lapisan Ling Qi, saya akan menghargai Anda, mengalahkan pembudidaya lapisan Xuan Qi, seperti Dubi, ketika di lapisan Ling Qi adalah sesuatu yang mengagumkan, tetapi sekarang, ini adalah cerita yang berbeda. Anda benar-benar menerobos ke lapisan Xuan Qi yang merupakan alasan Anda mengalahkan Dubi, itu bahkan bukan sesuatu yang layak disebut. Kata Qiong Biluo dengan jijik. Ketika orang banyak mendengar itu, mereka semua setuju dengannya. Begitulah, Lin Feng secara mengejutkan menembus ke lapisan Xuan Qi. Tidak heran Lin Feng mampu mengalahkan Dubi, tetapi untuk usianya, setelah menembus lapisan Xuan Qi sudah merupakan sesuatu yang menakutkan. Jika mereka tahu bahwa Lin Feng masih di lapisan Ling Qi ketika dia mengalahkan Dubi dan bahwa dia telah menembus lapisan Xuan Qi setelah itu, bagaimana mereka akan bereaksi? Bahkan Qiong Biluo tidak akan percaya kisah seperti itu. Lin Feng tidak repot-repot menjelaskan apa-apa juga. Ada beberapa hal yang tidak perlu dia jelaskan, dia hanya perlu menggunakan tindakannya untuk membuat orang percaya. Itu tidak layak disebutkan. Aneh, karena ketika Anda mengalahkan Dubi setelah menerobos, Anda menjadi lebih arogan dan sombong, berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik di akademi, jadi ketika Anda mengalahkan Dubi, itu lebih bergengsi daripada ketika saya melakukannya. Lelucon Lin Feng. Meskipun dia mendengar bahwa Qiong Biluo dulu tertutup dan bersahaja di masa lalu, itu adalah masa lalu. Hari-hari ini dia menjadi sangat sombong. Mungkin karena dia tidak lagi memiliki tekanan dan tidak menyembunyikan sifat aslinya, dia ingin menjadi terkenal dan dikagumi oleh semua orang. Saya sudah mengatakannya, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa saya benar, saya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa Anda, Lin Feng, tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti saya. Ketika Qiong Biluo selesai berbicara, dia melepaskan energi sedingin es yang mengelilingi Lin Feng. Lin Feng, awalnya saya hanya ingin mengalahkan Anda, tidak lebih, tetapi karena Anda gagal menghargai kebaikan saya dan berperilaku sedemikian sombong, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda. Ambillah ini sebagai pelajaran dan di masa depan, ketahuilah tempat Anda. Petik 2. Sombong. Melumpuhkan kultivasinya. Tahu tempatnya. Lin Feng tercengang. Qiong Biluo terus memprovokasi dia dan kemudian berani mengatakan bahwa dia adalah orang yang sombong.
Qiong Biluo menganggap dirinya sebagai satu-satunya orang yang bisa bangga dan orang lain hanya harus memuji dan menyembahnya. Jangan menyentuhnya. Pada saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan. Itu bukan suara keras tapi menembus gendang telinga manusia, membuat semua orang membeku sesaat. Suara itu sepertinya mengandung serangan suara. Orang-orang mengangkat kepala dan melihat siluet di cakrawala. Orang-orang ini mengendarai kren putih, pemandangannya luar biasa. Hah? Kerumunan tampak bingung, mereka bertanya-tanya siapa orang-orang ini yang secara mengejutkan mencegah Qiong Biluo dari menyerang Lin Feng. Tentu saja, beberapa orang juga mulai bergetar ketika mereka melihat orang-orang ini mendekat. Itu adalah klan Yu, orang-orang ini milik klan Yu. Mengapa mereka datang ke Akademi Surgawi? Selain itu, mereka tidak mengizinkan Qiong Biluo untuk bertarung melawan Lin Feng. Apakah Lin Feng tiba-tiba bersahabat dengan klan Yu? Di masa lalu, Lin Feng memiliki konflik besar dengan klan Bai, yang juga melibatkan klan Yu. Selain itu, ia juga memiliki konflik langsung dengan klan Yu. Qiong Biluo mengerutkan kening, dia bisa mengenali orang-orang ini juga, terutama pemimpin mereka. Dia pernah bertemu dengannya, itu adalah sesepuh Yu klan yang sangat kuat. Mungkinkah dia memiliki perjanjian dengan klan Yu? Pikir Qiong Biluo, hidupnya adalah milik kita, klan Yu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kata penatua Yu klan yang membuat orang-orang menggigil. Orang-orang ini benar-benar dari klan Yu dan juga benar-benar datang karena Lin Feng, namun, mereka tidak datang untuk membantunya tetapi secara pribadi membunuhnya. Lin Feng telah mengejutkan menyinggung klan Yu klan yang marah telah mengirim begitu banyak pembudidaya yang kuat untuk membunuh Lin Feng, dia benar-benar sangat berani dan berani. Qiong Biluo tercengang juga tetapi segera setelah itu, dia menemukan situasi yang lucu. Dia melirik orang-orang klan Yu dan kemudian pada Lin Feng. Seperti yang diharapkan, orang ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu seberapa luas dunia ini. Kata Qiong Biluo dengan acuh tak acuh. Di Sui Yue, ada banyak jenius tapi klan sekuat Yu klan kuat seperti itu sangat langka. Mengandalkan kemampuan alami, Lin Feng memprovokasi Yu klan, dia benar-benar ingin mati. Lin Feng hanya bodoh. Seperti yang Anda inginkan, saya awalnya ingin melumpuhkan kultivasinya tetapi karena dia menyinggung Yu klan, Anda dapat memilikinya. Kata Qiong Biluo seolah-olah dia telah memberikan hadiah kepada klan Yu. Siapapun yang menyingkirkannya, sepertinya dia pasti akan menderita tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Mengapa Anda ingin melumpuhkan kultivasinya? Tanya sesepuh Yu klan. Saya tidak tahan melihat wajahnya jadi saya ingin melumpuhkan kultivasinya. Jawab Qiong Biluo sambil sedikit mengangguk dan tersenyum, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Dia tidak tahan melihatnya, jadi dia ingin melumpuhkan kultivasinya. Saraf. Pikir orang banyak. Qiong Biluo awalnya meremehkan Lin Feng dan tidak ingin bertarung melawannya. Baiklah, awalnya, saya ingin menyerang secara pribadi tetapi saya menyukai alasan Anda. Lin Feng adalah milik Anda dapat melumpuhkan kultivasinya tetapi tidak membunuhnya. Kata penatua dengan nada dingin dan terpisah. Qiong Biluo sedikit terkejut tetapi segera tersenyum. Dia kemudian menangkupkan tangannya dengan patuh dan berkata dengan sopan, karena seperti itu, saya tidak akan menahan diri lagi dan melumpuhkan kultivasinya, hidupnya akan tetap menjadi milik Anda. Petik 2. Ian Ni. Mengangguk yang lebih tua. Mereka tampaknya dalam harmoni yang sempurna seolah-olah mereka sedang berburu dan Lin Feng adalah mangsa mereka. Qiong Biluo perlahan berbalik dan menatap Lin Feng. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Qiong Biluo perlahan berbalik dan menatap Lin Feng. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Lin Feng, kamu menyedihkan. Kata Qiong Biluo. Waktu itu, Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, matahari murni mulai berputar di sekitar tinjunya. Segera setelah itu, Lin Feng bergegas ke depan dan dengan cepat, seolah-olah dia teleport di sana, dia muncul di depan Qiong Biluo. Lin Feng ditutupi api, dari kepala sampai ujung kaki. Itu sangat menyilaukan. Murni matahari dengan ganas membakar sekitar tinjunya, itu tidak lagi tampak seperti tinju tetapi malah tampak seperti matahari kecil. Lin Feng dikelilingi oleh api yang intens, api ini mengelilingi tinjunya yang melesat seperti meteor menuju Qiong Biluo. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ekspresi wajah Qiong Biluo berubah drastis. Dia dengan cepat mengondensasi ki murni untuk memblokir tinju Lin Feng. Dia juga berpikir tentang menghindari tetapi mempertimbangkan betapa sombongnya dia bertindak terhadap Lin Feng, apakah dia memiliki wajah untuk menghindari serangan.
Kepalan Lin Feng terlalu cepat, dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia ingin, yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan melawannya. Ledakan, ki yang sangat keras dan brutal menyebar melalui atmosfer, tinju yang dipenuhi api menyerbu ke udara dan kerumunan bisa melihat tubuh Qiong Biluo dikirim terbang mundur. Anehnya, tubuhnya dilalap api. Ketika kepalan Lin Feng menghantam, tubuhnya dilalap api panas. Pure ki dilepaskan yang memadamkan api di tubuhnya tetapi Qiong Biluo masih terbakar hitam. Mata Lin Feng tampak sangat dingin meskipun mereka dikelilingi oleh api. Kamu bicara omong kosong, mengingat betapa lemahnya kamu yang menyedihkan. Kata Lin Feng setelah mana ekspresi mengerikan muncul di wajah Qiong Biluo. Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan, mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya.